Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat hidayah dan inayahnya kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini untuk melaksanakan ujian kompre PPG PAIG Angkatan 1 tahun 2022. Selanjutnya selawat berangkai salam kepada junjungan alam sedunia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Pak wasallam. Safri Edi, panggilannya apa Pak? Pak Edi, Pak. Pak Edi, bukan Pak Saf. Enggak, Pak. Nah, Pak Edi ya. Malam ini kita jadwalkan untuk pelaksanaan ujian kompre. Mengingat masih ada satu kelompok yang dijadwalkan hari ini belum tampil ya Pak. Iya, Pak. Baik, Bapak siap untuk mengikuti ujian kompre ini? Insya Allah, Pak. Apa yang Bapak siapkan untuk mengikuti ujian ini? Apa persiapan Bapak? Mengulang kembali materi yang dipelajari, memahami RPP dan lain-lain, Pak. Nah. Walaupun belum sempurna, tapi mudah-mudahan memohon bimbingannya juga, Pak ya. Teori belajar ada? Teori belajar ada, Pak. Nah, model metode pembelajaran? Ada sedikit tadi, Pak. Ada ya. Karena kalau dilihat dari kisi-kisi, kita akan berbicara itu nanti. Tipek Iya, ada Bapak ulang? Tipek ada sedikit, Pak. Ada. Bapak sedikit-sedikit aja sejak tadi. Bapak pernah membaca kan bahwa ada teori belajar behavioristik kan? Kenapa? Nah, apa yang menjadi inti dari teori belajar humanistik ini? Belajar menurut humanis itu adalah bahwa siswa belajar itu apabila ada proses mental dan emosional. Artinya adalah dalam yang dikatakan oleh tokohnya Roger itu, bahwa tidak akan pernah terjadi belajar itu tanpa adanya keterlibatan mental. Artinya dalam belajar behavioristik ini memanusiakan manusia. Artinya sebentar dulu. Kata kunci dari teori belajar behavioristik ini apa? Oh, behavior, tunggu Pak, salah Pak. Behavior itu belajar, belajar itu dikatakan belajar bila ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu merupakan hasil dari interaksi apa? Stimulus dan respon. Nah, stimulus dan respon itu maksudnya nanti akan membuat siswa itu berubah perilaku. Iya, Pak. Kalau seandainya di dalam sebuah proses pembelajaran guru memberikan hukuman misalnya, berharap nanti akan ada perubahan perilaku misalnya. Apakah itu masuk juga ke behavioristik atau ke kognitivistik? Behavior, Pak. Apa alasan Bapak? Karena konsep behavior itu adalah adanya reward dan punishment. Reward itu dalam bentuk bisa jadi hadiah atau pujian. Kemudian punishment itu ketika ada pelanggaran-pelanggaran, maka untuk efek agar mereka tidak ingin melakukannya, maka diberikan punishment. Nah, kalau kognitivistik itu apa bedanya dengan behavioristik? Kalau kognitif behavior yang dinilainya itu adalah perubahan perilaku. Siswa dikatakan belajar kalau ada perubahan perilaku. Namun kalau orang kognitif, proses mental itu yang lebih utama gitu, Pak. Nah, kalau behavioristik terjadi perubahan perilaku, belajar itu terjadi perubahan perilaku. Kalau di kognitivistik terjadi apa? Perubahan pola pikir, intelektual dan mentalnya itu, Pak. Oh, gitu. Oke.
pengetahuan lebih orientasinya barangkali Pak. Oke. Saya terima aja jawabannya ya. Saya terima aja jawabannya. Karena kalau saya terangkan lebih jauh berarti kita belajar jadinya, bukan ujian nanti. Jadi saya tampung aja dulu jawaban Pak Edi. Nanti benar atau salahnya nanti baca buku dan baca modul ya. Baik Pak Edi. Bapak belajar, ada baca TPEC? Insya Allah ada Pak. Nah, apa kepanjangan TPEC? TPEC itu adalah technological, pedagogical, and knowledge. Nah, artinya dalam bahasa Indonesia apa itu? Pembelajaran dengan memasukkan teknologi, kemudian kompetensi guru dan juga konten materi yang dikuasai oleh guru, Pak. Oke. Ke dalam apa dimasukkan teknologikal, pedagogikal itu? Dalam kegiatan pembelajaran, Pak. Ke dalam konten pembelajaran. Namanya konten ya. Dalam konten pembelajaran. Oke. Implementasinya dalam pembelajaran itu gimana? Implementasi maksudnya Pak? Penerapannya dalam pembelajaran TPEC itu bagaimana modelnya? Misalnya gini Pak, ketika kita seorang guru, langkah awalnya tentu pedagogi itu guru mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pembelajaran, kemudian penguasaan materi. Nah di dalam nanti mulai dari kegiatan, bisa jadi dalam kegiatan awal masuk nuansa-nuansa teknologi, misalnya menayangkan video untuk persepsi misalnya, atau dalam kegiatan proses setiap langkah-langkah dan pembelajaran diusahakan adanya unsur-unsur teknologi tadi Pak. Penggunaan teknologi itu. Pak. Jangan kering dari teknologi ya. Ya Pak. Lihat instrumen penilaiannya ya Pak. Oke. Nah kemudian berkenaan dengan HOTS lagi. Saya ingin tahu seberapa banyak Bapak Edi tahu tentang HOTS. Pertama ya, secara taksonomi ada dua pembagian, ada LOTS, ada HOTS. Walaupun ada ahli juga yang membagi, ada MOTS katanya, ada middle, tapi itu tidak populer ya. Yang populer itu ada LOTS dan ada MOTS. Nah, bagaimana kategorisasinya secara taksonomi terhadap LOTS dan MOTS ini? Bisa Pak jelaskan? Kalau LOT itu berpikir tingkat rendah, biasanya untuk pengetahuan 1 sampai C3, Pak. Kemudian untuk HOT itu high order thinking, pemikiran tingkat tinggi, lebih fokus kepada C4 sampai C6. C4, evaluasi, C5, C6. C4, 5, 6. Itu di mana kita lihat? Di KD kita lihat, di indikator atau di tujuan atau di mana? Di KD sudah ada Pak. Di KD. Berarti kita pedoman ke KD ya. KD Pak. Kalau KD-nya C4, C5, C6, berarti harus HOT kalau gitu. Berarti ya, sudah HOT. Sudah Pak. Sudah. Kalau sudah HOT, berarti evaluasinya harus HOT. Itu. Pak. Ya. Rangkaiannya kan begitu ya, pola pikirnya kan begitu. Nah, satu ya. Berikutnya nanti kita cek recheck nanti. Kalau perumusan indikator lagi. Bapak tahu apa itu indikator tujuan pembelajaran atau indikator capaian kompetensi? ICK itu? Iya, Pak. Apa itu ICK? Ya, apa itu indikator? Capaian yang harus dicapai oleh siswa merupakan pengembangan dari KD, Pak. Oh, dia dikembangkan dari KD. Bagaimana cara mengembangkannya, Pak? Misalnya KD-nya dikembangkan dari KD. Ya. Aturannya dulu, Pak, dikembangkan dari KD. Kemudian satu KD dijabarkan ada aturannya. Minimal satu indikator.
Minimal satu Kalau indikator. dapat Kalau itu maksimalnya? tidak terbatas, Pak. Nah, semakin banyak Makin bagus, Pak. semakin bagus ya. Nah, terus apa lagi aturannya? Di usaha ketika KD-nya itu C4, jangan sampai Contohnya indikatornya di bawah C4. cenderung mendaki, mendatar atau Mendaki, menurun? Pak. Usahakan mendaki, Pak. Mendaki. Ya. Kemudian apa lagi ya? Kemudian coba Pak share screen dulu RPP ya. Pak. Nah, Sudah, Pak. coba lihat KD-nya, stop. Stop, KD, Pak. naik ke atas Pak, naik ke atas, capek nak. Taruh. Nah, nih. Nah, 31, udah. Bawah Pak, bawah. Ambil Pak. Nah, dah. Sudah, Pak. Ini KD-nya kan? Iya, Pak. Nah, KD-nya apa? Menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surat Ali Nah, Imran tunggu dulu. ayat 100. Taksonomi berapa ini? C4 dan C5, Pak. Pada Great Wall ya? Iya, Pak. Nah, oke. Pada revisi Anderson ya? Iya, Anderson Pak. dan Iya, Great Wall revisi, ya? Pak. C4 dan C5. C5. Nah, coba lihat indikator, Pak. Indikator Yang 3 ya, 3. Pak. Ya, tentu 3. Stop. Serta didik mampu menyimpulkan C berapa? 5, Pak. Terus menelaah, Menelaah C4, Pak. menganalisis C4 juga, Pak. C4. Lagi terus ke bawah 314 ada kayak ya? Menguraikan C berapa? Menguraikan C4 juga, Pak. Analisis. Analisis C4, Hmm. menyimpulkan C5, ada mengklasifikasi 1 C6, Pak. Mengklasifikasi C6. Mengelompok-ngelompok Sama, itu sama C4 itu. C4, Pak. C4. C6 kayaknya enggak ada ya. C6 itu kreasi, Pak. Mengkreasikan, membentuk. Ini enggak ada kayaknya. Oke. Sudah mendaki nih indikatornya. Sedikit lagi rekinnya, Pak. Nah, ya. Tanggung ya. Harusnya ada C6. Kalau udah C6 nanti. Nah, ini contohnya, Pak. Di sebelah kanan langsung, Pak. Tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ada mengamati PowerPoint dan video kan? Ada, Pak. Nah, karena sudah ada unsur TIPEK berarti kan? Ada, Pak. Nah, oke. Baik. Kita menit berapa mulai tadi? 35 ya. 5-an, Pak. Ya. Lanjut ke bawah, Pak. Yang apa lagi, Pak? Nah, lanjut. Terus Materi proses, Pak. jadi sama kayaknya kelompok ini ya. Peta konsepnya terletak di atas ya. Ah, tuh naik ke atas, Pak, naik ke atas, Pak, naik ke atas. Lagi. Nih, lagi. Terus yang biru, stop. Ya, Pak. Pendekatan pembelajaran. Pakai 4C, Pak ya. Iya, Pak. Nah, bagus nih, Pak. Udah pakai 4C. Kalau sebelum ini pakai apa? Memang begini awalnya sejak RPP. Pertama dulu saintifik, Pak. Cuman Nah. ada karena materi kita ada 4C, karena problem PBL saya ganti 4C, Pak. Ya. Dia bisa aja. Awalnya saya saintifik Pak, inquiry, jadi saintifik, Pak. Oh, ya. Oke ya. Oke, bagus nih. Lanjut ke bawah. Ini udah pakai 4C kan? Ya, Pak. Terus
proses, Pak. Stop loh, stop. Ini kan ada critical thinking ya. Oke. Nah, pertanyaannya yang terakhir nih pertanyaannya, Pak. Bapak Iya, Pak. pakai PBL kan? Iya, Pak. Nah, di mana letak PBL? Pakai langkah berapa, Pak? 5 langkah, Pak. 5 langkah. Pakai sintak 5 langkah itu. 5 langkah, Pak. Nah, di mana terlihatnya langkah 1, langkah 2, langkah 3 itu, Pak? Coba Pak tunjuk. Langkah 1 apa, Pak? Langkah 1 apa? Orientasi masalah. Nah, orientasi Pak. masalah. Mana dia? Ini, Pak. Oh, itu. Langkah keduanya organisasi siswa belajar, Pak. Mana? Oh, ini langkahnya masih critical thinking juga. Iya, Pak. Memberikan penjelasan. Kemudian langkah ketiganya mengumpulkan data atau penyelidikan, Pak. Langkah 4 pengembangan dan penyajian. Langkah 5 evaluasi dan analisa, Pak. Oke. Di video pembelajarannya ada menempatkan ini. Ada. Ready? Di video pembelajaran. Di video pembelajarannya terlihat ini. Ada, Pak, dituliskan di sana saja, Pak. Insya Allah, Pak. Ada, dituliskan di bawah videonya. Ya, Pak. Nah, bagus. Kalau ada, itu bagus seperti. Oke, Pak Edi. Ya, Pak. Terima kasih atas ujiannya. Bagus ini, Pak. Bapak sudah mengimplementasikan sesuai dengan maksud RPP dan komponen-komponennya saling berkesinambungan. Oke, bagus itu, Pak. Dan nanti kalau di UKIN nanti, nah bisa tinggi nilainya. Oke, Pak Edi. Ada kebaikannya, Pak. Oke, cukup nih, bagus, Pak Edi. Oke, terima kasih, Pak Edi. Ya, Pak, sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi, Pak? Ya. Materi di RPP berpikir kritis. Berpikir kritis. Tentang ya. Berangkat. Pak Edi dapat ayatnya? Insya Allah, Pak. Ya, tak tolong bacakan Pak Edi. Oke, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Sadaqallahul azim. Mana di ayat tadi yang berkaitan dengan berpikir kritis, Pak Edi, yang menunjukkan berpikir kritis? Kalimat ulul albab itu, Pak. Ulul albab ya. Oke, betul. Nah, kemudian Tarmizi, Pak. Ya, artinya, Pak. Artinya, Pak Edi. Dari Abu Ya'la, yaitu Shaddad ibnu Aus, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengintrospeksi diri dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya
dan berharap kepada Allah dengan harapan yang kosong. Nah, ini baru berpikir kritis, Pak. Ya, oke. Jadi di mana di hadis tadi yang menunjukkan berpikir kritis, Pak Edi? Yang berpikir kritis itu Dari mana kata-katanya? mengintrospeksi dirinya Mengintrospeksi dan dirinya. nafsah dan nafsah, Pak. Ya, baik. Oke. Materi RPP ya. Materi RPP-nya saya rasa sudah cukup. Saya sudah menangkap isi dari RPP Pak Edi tadi. Cuma saja pesannya kita sebagai guru menguasai lagi terhadap dalil-dalil ya, baik. Terkait dengan bacaan Al-Quran saya sudah dengar tadi Pak Edi. Sekarang yang tulisan lagi Pak Edi, minta tolong Pak Edi menulis satu ayat ya. Saya bacakan ya Pak Edi ya. Nah, coba minta tolong Pak Edi buat apa? Tabat yada abi lahabi wa tab. Tabat yada abi lahabi wa tab. Tabat yada abi lahabi wa tab. Pak. Ya. Pak. Tak tolong lihatkan Pak Edi. Kelihatan, Pak. Mana Pak Edi? Tabas ya ada kelihatan, Pak. Ya, ada kelihatan. Udah oke nih Pak Edi. Alhamdulillah sudah Pak Edi. Oke, Pak, siapa? Ya. Barangkali cukup ya Pak Edi. Cukup. Terima kasih Pak Edi. Mudah-mudahan sukses ya Pak Edi.